balik lagi di channel Jaka Prayuga. Hari ini kita akan membahas seputar teknologi, kontennya masuk ke GP Tech. Jadi kita akan bahas pengembangan teknologi di bidang IT. Oke, isu yang hari ini saya angkat yaitu berkaitan dengan coronavirus. Baik, kita pahami sendiri novel coronavirus atau COVID-19 ini merupakan virus yang mewabah dan bersifat saat ini sudah pandemi. Berarti sudah seluruh dunia mengalami hal ini, terutama khususnya di Indonesia. Sejak tanggal video saya buat, tanggal 27 Maret 2020, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari virus ini. Lebih kurang hampir 1000 orang lebih telah terinfeksi dan positif dengan virus corona ini. Baik, salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran dan infeksi yaitu penggunaan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini dipakai banyak dan dicari banyak oleh seluruh kalangan masyarakat. Tapi tanpa kita sadarin, penggunaan hand sanitizer secara massal seperti ini itu juga dapat menyebabkan penularan yang cukup pesat. Contoh, kalau kita lihat gambar ini, penggunaan hand sanitizer seperti ini, bayangkan jika orang yang ada di sini itu sebelumnya sudah terinfeksi oleh virus dan virusnya itu ada di tangannya. Bayangkan berarti plastik ini, ujung atasnya ini sudah terinfeksi oleh virus. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada referensi dari halodoc.com, berapa lama virus corona hidup jika menempel di benda mati. Oke, kita cari benda mati plastik. Virus mampu bertahan selama 5 hari. Jadi di benda plastik seperti hand sanitizer ini, virus bisa bertahan 5 hari. Bayangkan untuk orang berikutnya, ya, pasti bisa terinfeksi dengan cara yang seperti ini. Artinya kita harus menemukan satu cara untuk membuat hand sanitizer ini tanpa harus disentuh, tapi cairannya bisa keluar dengan sendirinya. Baik, banyak cara. Salah satunya ada hand sanitizer berbentuk seperti ini. Ini hand sanitizer mesin, tapi harganya cukup mahal. Minimal di angka 500.000 sampai 2 jutaan perangkat hand sanitizer mesin ini. Ya, dari isu ini saya ingin membuat satu model hand sanitizer otomatis dengan biaya yang tidak lebih dari 200.000. Baik, beberapa perangkat yang nanti saya gunakan. Pertama, microcontroller Arduino. Oke, ini harganya sekitaran 50.000. Terus kita akan pakai sensor ultrasonic. Ini harganya sekitaran 20 ribuan. Dan satu lagi kita akan pakai motor servo. Ini harganya sekitar 30 ribuan. Oke, jadi 3 material itu yang akan kita buat. Baik, di sini simulasi yang saya akan lakukan, saya menggunakan satu produk dari Autodesk. Jadi kalau belum tahu Autodesk itu perusahaan yang mengembangkan beberapa tools. Salah satunya ada AutoCAD, salah satunya ini berikutnya ada Tinkercad. Jadi kita akan gunakan Tinkercad ini untuk membuat simulasi bagaimana rangkaian coding program sehingga kita bisa menghasilkan alat otomatis hand sanitizer tadi. Jadi kita mulai. Berikutnya ketika Tinkercad sudah dibuka, sudah berhasil login, maka berikutnya kita masuk ke menu sirkuit. Kita akan buat sirkuit baru. Di sini kita udah dikasih dashboard area untuk membuat rangkaian. Jadi kenapa kita butuh simulasi dulu? Jadi sebelum kita beli peralatan tadi, sebelum kita ngerangkai, kita buat simulasi dulu. Apakah rangkaian kita dengan coding kita itu sudah sesuai, udah match atau belum gitu. Itu alasan kita buat simulasi dulu. Baik, sekarang kita ambil 3 perangkat yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Pertama, sensor ultrasonic. Berikutnya motor servo. Berikutnya microcontroller. Oke, jadi kita pakai 3 perangkat ini. Oke, jadi di sini kita pakai microcontroller Arduino Uno. Sebenarnya kamu nanti bisa buat pakai microcontroller apa aja, misalnya pakai yang mini, widgetnya tuh seperti ini microcontrollernya. Nih, Arduino Mini. Oke. Dalam sampel ini berhubung di Tinkercad hanya tersedia satu jenis microcontroller kit yaitu Uno, maka saya simulasikan dengan micro ini. Nanti kamu boleh pakai micro apapun sesuai dengan kebutuhan, baik dari sisi ukuran dan kelengkapan dari pinnya.
Oke, di sini sensor juga banyak. Di jenis sensor sensor ultrasonic itu banyak beragam. Ada ultrasonic SRF04. Wujudnya seperti ini yang akan kita gunakan, dan ini banyak di pasaran. Artinya SRF04 itu ada 4 pin. Ada juga SRF05 seperti ini. Nih, 5 pin. Ada juga SRF aja, itu 3 pin seperti ini. Oke. Baik, di sini kita akan membuat rangkaiannya. Jadi kalau nanti kamu menemukan di satu perangkat peralatan VCC, berarti itu tegangan sumber powernya. Jadi powernya itu dihubungin ke mikronya gitu. Kita sedikit rapikan. Untuk merapikan rangkaian atau membuat siku-sikunya itu bisa dilakukan dengan double klik seperti ini. Ya, itu. Biar membuat rangkaian jauh lebih rapi. Biasa VCC identik dengan warna merah. Oke, itu sesuai kebutuhan aja. Terus untuk data trigger itu di sini itu namanya transmitter nih, ada logo T. Jadi kalau trigger ini diaktifkan, maka transmitter di sini itu akan mengeluarkan gelombang suara kecepatannya maksimal di 40 kHz. Jadi kita letakkan di pin manapun, pin data, analog bisa, di digital bisa. Oke, kita rapikan juga. Oke. Terus berikutnya echo di sini receivernya. Jadi receiver itu berarti penerima. Setelah gelombang transmitter itu memancarkan suara, kecepatan suara yang luar biasa sampai 40 kHz, ketika ada pantulan nanti suara tadi, frekuensi suara akan balik dan diterima oleh yang namanya receiver. Di sini pinnya namanya echo. Kita akan gunakan pin ini untuk menerima gelombang suara yang ditangkap oleh sensor. Oke, kita ganti warnanya biru. Terus ada ground di sini, grounding atau negatifnya kita letakkan di ground yang sudah tersedia di sini. Terus kita rapikan lagi. Oke, untuk ground biasa identik dengan warna hitam. Oke, ultrasonicnya sudah selesai. Berikutnya kita akan merancang motor servonya yang kita gunakan sebagai aktuator yang akan menggerakkan ujung dari botol hand sanitizer secara otomatis. Oke, jadi di sini ada warna-warna kabelnya, ini ada 3, semua jenis motor servo. Membedakannya gampang, kalau pakai simulasi di sini tinggal diarahkan, ini ground, ini power, ini VCC. Tapi nanti dalam peralatan yang sebenarnya kan kita nggak bisa lihat seperti itu. Untuk menandakan mana ground, biasa ground itu identik dengan warna yang gelap, biasa diwakili dengan warna coklat, biasa diwakili dengan warna hitam. Jadi warna-warna yang sifatnya lebih gelap dari warna kabel lainnya, itu biasa identiknya. Terus kalau VCC di sini power itu biasa diwakili dengan warna-warna yang terang gitu, terang daripada yang lainnya. Contoh biasanya kalau di sini sampelnya menggunakan warna merah gitu, itu VCC. Atau pada umumnya ada juga beberapa jenis servo yang menggunakan warna putih gitu. Oke, kita rapikan dulu biar bisa jadi bahan dokumentasi untuk pengembangan berikutnya. Oke, berikutnya untuk data, pin data itu warnanya biasanya di luar dari warna ground dan power tadi. Biasa warnanya orange, terus berikutnya ada yang kuning. Terus peletakan pinnya, pin yang digunakan hanya bisa pin yang memiliki simbol gelombang seperti ini. Nah ini, di sini. Atau biasa dikenal dengan namanya PWM, Pulse Width Modulation. Jadi untuk mengatur servo, pinnya harus pin yang gelombang. Oke, berikutnya kita rapikan dulu, kita letakkan di sini aja. Oke,
lebih kurang rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti kamu tinggal ikutin rangkaian seperti ini ke alat nyatanya gitu, ikutin aja pola rangkaiannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke code. Oke, code-nya kita hapus. Baik, sebelumnya kita akan definisikan pin sensor dan motor servo. Baik, untuk si sensor ultrasonic, untuk mendefinisikan pin itu bisa dua cara. Pertama bisa buat seperti ini. Misalnya saya buat triggernya ada di A0, itu bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Yang echo saya buat pola seperti ini, A1. Oke, itu sama aja. Mau buat seperti apa caranya bebas. Terus di sini kita akan buat void setup. Di bawahnya lagi ada kita buat void loop. Oke. Jadi void setup umumnya apapun yang coding ada di dalamnya, di dalam void setup ini maka akan dijalankan hanya satu kali, dan apapun yang ada di dalam void loop maka akan dijalankan berulang kali. Sekarang kita akan membuat tipe data untuk menampungnya. Jadi kan tadi kita udah bahas ultrasonic itu punya kerja itu menampung kecepatan suara, berarti selisih waktu yang akan kita hitung. Berarti kita akan gunakan satu variabel namanya durasi untuk menampung waktu yang ditempuh gelombang itu sampai balik lagi. Terus jarak ini konversi dari waktu yang ditempuh dari rata-rata pantulan tadi. Oke, berikutnya kita definisikan mode pin untuk perangkat. Jadi kayak trigger itu sifatnya output, karena dia yang menerima, karena dia yang memantulkan frekuensi suara tadi. Terus khusus untuk echo itu input, karena dia yang menerima. Terus kita aktifkan komunikasi serial pakai baud rate 9600 set. Komunikasi serial ini berfungsi untuk membaca nilai sensor, dan pembaca nilai sensor ditampilkan ke interface dari komputer tadi. Jadi kita bisa tahu bahwasannya sensor kita sudah terbaca dan sudah bernilai. Oke. Berikutnya kita akan buat programnya di sini. Baik, pertama kita akan buat trigger itu dalam keadaan mati. Microsecond. Oke, selama 2 detik. Jadi kita akan buat si trigger itu dalam keadaan mati selama 2 detik. Ini enggak 2 detik ya, microsecond, berarti seperdetik lah gitu ya. Oke. Terus ini copy aja. Kita akan buat trigger itu menyala. Jadi saat itu menyala selama 10 seperdetik lah gitu. Terus habis itu kita buat dia itu mati lagi. Nah, kayak gitu. Sekarang kita akan tampung kecepatannya. Durasi kita baca pulse in. Echo kita letakkan di echo high. Oke. Berikutnya jarak sama dengan, kita akan buat formulasinya. Jadi durasi dibagi, kalau ini proses ini kalibrasi lakukan aja secara manual. Kita coba dulu angka segini kira-kira mendekati manual atau tidak. Kalau sudah kita cetak hasilnya. Oke. Ini sensornya. Ini simulasi, kalau tampil di sini ini artinya angka sensor asli. Jadi dilakukan kalibrasi dengan misalnya pakai ruler atau apapun. Di sini menampilkan 63,7. Terus di sini menampilkan angka pembacaan sensornya. Jadi lebih kurang kalau kita turunin lagi, ya sensor akan mendeteksi angka yang mendekati sama nih. Berarti hasil kalibrasi kita sudah benar. Oke. Berikutnya kita akan kendalikan motor servo. Jadi motor servonya logiknya seperti ini. Ini kan ada horn, ini namanya horn. Horn yang panjang ini pada saat belum dilakukan pengkodingan dia letaknya di atas. Kita anggap ini 90 derajat. Jadi kalau ke kiri dia 0 derajat, kalau ke kanan 180 derajat. Kita akan kendalikan hornnya.
Jadi nanti cara kerja perangkat automatic hand sanitizer kita, ketika ada objek yang mendekat, maka hand sanitizer mengeluarkan cairannya. Ya, geraknya misalnya kita buat ke 180 derajat. Oke, kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk membuat motor servo, sebelumnya kita harus definisikan atau ambil library dari motor servo. Jadi di sini ada menu library, di sini ada servo. Klik aja include. Oke, motor servo sudah terinclude. Berikutnya kita buat variabelnya, saya buat servo arm. Terus pin yang digunakan kita definisikan dengan fungsi namanya adds, karena kita akan aktifkan PWM, jadi fungsinya adds itu kita buat di pin 3. Oke, kita uji coba dulu, misalnya digital write arm.write, saya buat 180 derajat. Kita mau lihat pergerakannya kemana. Motor servonya udah bergerak. Ini geraknya ke kiri ya. Kita mau kalau hand sanitizer itu keluar ke kanan. Berarti kita cek, berarti geraknya harus ke 0 ya. Sekarang kita coba ganti ke 0. Oke, 0 itu titik tengahnya, depannya di sini motor servonya. Jadi waktu nanti kamu merancang sebuah sistem berbasis motor servo, nanti kan itu bisa dirangkai seperti ini nih. Saya tunjukkan dulu servo horn. Jadi nanti waktu beli motor servo itu kamu dilengkapin oleh horn nih, horn motor servo banyak. Jadi kalau nanti beli motor servo, biasa isi hornnya itu banyak seperti ini. Jadi misalnya salah satu horn yang mau digunakan kayak gini. Jadi kalau salah satu titik tumpunya, misalnya saya anggap titik yang ada di sini nih, itu rupanya 0 derajat dan kamu mau 0 derajatnya di sini, bautnya dilepas dulu, diputar manual. Sama seperti yang ada di sini. Oke, jadi saya anggap saya mau cek titik 90-nya dulu. Biar kita tahu 90-nya di mana. Jadi kalau misalnya letaknya dia di titik ini, maka itu kita akan jadikan bahwasanya hand sanitizer mengeluarkan cairan. Sampai di arah kursor ini ya, atau di jam 9. Oke, ini sudah berhenti di jam 9. Terus untuk nanti mematikannya, saya buat aja dia tidak ke 0, tapi lebih kurang ke 20 atau 30. Oke, polanya kita tinggal buat di sini. Jika jarak, saya anggap manusia yang datang ke perangkat hand sanitizer otomatis kita itu lebih kurang berjarak di 10 cm. Jadi kita buat aja jika jarak di bawah sama dengan 10 cm, maka yang kita lakukan itu motor servo bergerak ke 90 untuk mengeluarkan cairannya. Selain daripada itu, motor servo bergerak ke 20 untuk tidak mengeluarkan cairannya. Oke, selanjutnya code kita bisa coba. Oke, misalnya seperti ini. Ini tidak ada objek. Oke, ini tidak ada objek, kita harapkan. Jadi dia bergeraknya ke 20. Tapi ketika ada objek, yaitu manusia tadi di bawah 10 cm, maka motor servo langsung bergerak ke 90 dan akan menekan bagian atas dari hand sanitizer dan menyemprotkannya. Selanjutnya ketika orang tersebut sudah tidak ada lagi, maka dia akan balik lagi ke 20. Oke, codingnya seperti ini aja. Jadi kalau rangkaian ini sudah diterapkan ke coding aslinya, kamu bisa tinggal copy paste, terus buka software Arduino-nya yang asli. Jadi tinggal di copy paste, buka software Arduino-nya. Jadi yang tadi itu kan simulasi, jadi kamu buka software Arduino IDE-nya. Jadi software ini yang bisa digunakan untuk mengupload. Jadi tinggal copy paste. Nah, pastekan aja coding tadi di sini. Oke, tinggal hubungkan microcontrollernya dengan perangkat Arduino-nya, tinggal pilih port yang aktif, berikutnya upload. Asal sesuai rangkaian yang tadi dengan coding yang ini, maka